Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bisri dan disambung doa oleh Habibana Habib Husain bin Toha Al-Yahya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim wal alika usri'atil hawaij bidal hudar ridal butuh labaraju antal musyaffa wasyafi' ishfa' lana indal karim abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin al-hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Shalawatul Wahidiyah Qaddasal Sirrah wa radallahu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasal Sirrah wa radallahu. Hadratul Mukarram Imamul Wahidin Muhursid kita Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu. Hadratul Mukarram min ba'di awliyaillah Abah Habib Toha serta keluarganya yang kami muliakan, yang kami hormati, khususnya Sahibul Bait Al-Habib Husain bin Toha Al-Yahya yang kami muliakan, yang kami hormati para bapak-bapak Khadimul Wahidiyah, yang kami hormati para jamaah muslimiyah dan juga bapak protokol yang kami taati. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ikut serta di belakang hadirin untuk memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita telah mendapat nikmat yang tiada terkira banyaknya, baik nikmat ijad maupun imdad, nikmat iman dan Islam. Khususnya pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul di tempat ini semata-mata untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan sholawat salam yang setepat-tepatnya kami haturkan ke panggon priyantun agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lajabil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan aulia kekasih Allah min awalihi ila akhirihi, khususan khosah ghausu hadha zaman wa awalihi radiyallahu an wa ta'alaina min barakatihim wa syarafatihim wa karamatihim wa maddana bi amdadihim kama yaliku bikawabihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga beliau-beliau tersebut senantiasa memberikan syafaat, barokah, karomah dan doa restunya kepada kita bersama, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuahkan manfaat maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata ke hadapan para hadirin hadirat. Teriring doa jazakumullah khairatin wa sa'adatin dunya wal akhirah. Amin. Di samping itu kami juga mohon doa restu kepada hadirin hadirat, semoga
dalam menjalankan tugas ini nanti senantiasa diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah beliau Gausul Hada Zaman radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang kami sampaikan nanti benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita bersama bertambah dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dengan mengadakan permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa Gausul Hada Zaman radhiyallahu anhu dengan adab yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syabah khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu arhamu adrikni ba'udhu lam du'abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sahsan harika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Gausus salamullah alaika rabbi bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatin min hadratil aliyah ya sayyidi ya Ghaus ya sayyidi ya Ghaus ya sayyidi ya Ghaus. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, untuk Kamis ini atau malam hari ini kita bersama akan mempelajari tentang lirrasul birrasul. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di samping kita sebagai hamba Allah harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birrasul sebagai realisasi penerapan syahadat Rasul, syahadat risalah. Definisi atau pengertian lirrasul birrasul adalah perbuatan apa saja, baik lahiriah maupun batiniah, asal bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan norma di masyarakat, supaya dalam mengerjakannya ini di samping diniati lillah, hendaknya juga diniati lirrasul, derek atau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita dalam mengerjakan ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah dan lain sebagainya, atau mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya makan, minum, tidur, membersihkan rumah, mendidik anak, memasak untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu dalam mengerjakannya ini di samping diniati lillah, supaya juga diniati lirrasul birrasul. Definisi ataupun pengertian birrasul adalah penerapannya hampir seperti lillah, tapi terbatas pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, haji, sholat malam, berzikir, makan, minum, merawat, mendidik anak dan lain sebagainya, itu di dalam hati supaya merasa bahwa kita bisa mengerjakan semua itu di samping sadar billah, hendaknya merasa ini semua mendapat jasa
atas jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita sebagai umat beliau sangat berhutang budi pada beliau. Maka sudah seharusnya sebagai umat Islam yang mengaku beriman, kita hendaknya selalu berhubungan batin dengan beliau dengan memperbanyak latihan-latihan penerapan lirrasul birrasul, bahwa kita sangat butuh sekali syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebagai saksi umatnya dan selalu mengulurkan syafaat kepada umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik atau bermanfaat bagi kamu sekalian, dan wafatku pun baik bermanfaat bagi kamu sekalian. Sekarang bagaimana dengan kita para hadirin hadirat? Kita sebagai umat beliau, kita mau mendekat atau tidak? Atau bahkan malah menjauh para hadirin hadirat? Barang siapa yang mau mendekat dan memohon pertolongan kepada beliau Rasulullah SAW dengan cara-cara yang telah dibimbingkan oleh beliau Wahyai Mu'alif Sholawatul Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu an, maka insya Allah dalam menjalani hidup yang penuh berbagai macam gelombang ini akan terasa ringan, karena beliau Rasulullah SAW selalu mengulurkan syafaatnya, mengulurkan pertolongannya kepada kita para hadirin hadirat, yang akhirnya kita akan bahagia baik di dunia dan akhirat nanti. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW hendaknya selalu merasa berhutang budi kepada beliau Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kuntum ala syafa hudratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan kamu sekalian sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu sekalian daripadanya dengan mengutusnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup mendapat iman, mendapat Islam dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama saat besok di hari pembalasan, ketika umat manusia keadaannya sangat gawat sekali para hadirin hadirat. Saudara bertemu saudara lari, anak bertemu orang tuanya lari, suami bertemu istrinya lari, orang tua bertemu anak-anak lari, kawan bertemu kawan lari. Semua takut kalau dituntut minta pertanggungjawaban, sebab hubungan ketika di dunia kurang tepat. Pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari diturunkan satu jengkal di atas kepala manusia. Bagi orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang terputus hubungan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, keadaan tersebut sangat mengerikan sekali. Dalam situasi demikian itu, umat manusia lari kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memohon pertolongan. Tetapi ternyata beliau tidak mampu untuk menolong umat dari keadaan yang demikian itu para hadirin hadirat. Kemudian umat ini lari kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kepada
kepada nabi-nabi yang lain. Namun semua para nabi-nabi tersebut tidak sanggup. Bahkan beliau tersebut mengatakan nafsi sendiri. Baru setelah itu umat manusia lari kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan yang sangat mencekam itu. Beliau sujud dan munajat mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya umat manusia lekas diadili. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Semua manusia diadili, semua manusia dihisab segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia ini. Yang diridhoi oleh Allah, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang berbuat dosa maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghawthi hadha zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah wa nadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.